diskusi dan lain-lain. Nah, bagaimana sekarang? Nah, Pak Budi, menurut Pak Budi, Pak Rizik dengan dulu ketika belum ada polemik nasab dengan yang sekarang setelah ada polemik nasab, ada bedanya nggak? Monggo dijelaskan. Begini ya. Ya saya klarifikasi dulu. Saya sempat waktu ke Jogja, saya sempat diunggah ke ada suatu channel yang mengunggah beberapa channel, dan saya sempat dengan apa yang saya sampaikan di channel itu banyak menelpon saya, sehingga saya banyak bertamu. Ada yang mencari-cari Banyuwangi mana gitu. Di situ dikatakan bahwa saya putra seorang jenderal. Kebetulan saya nyampaikan paman saya. Kebetulan di depan itu saya sampaikan bahwa saya tidak menyampaikan saya bukan seorang putra jenderal, tapi yang jenderal itu paman saya. Jadi memang saya seorang putra seorang veteran. Jadi baik dari bapak ibu dan dari pihak ayah dan mbak ibu itu rata-rata semua malah. Itu jadi ini klarifikasi saya bahwa saya bukan seorang putra jenderal, tapi paman saya memang seorang jenderal. Tapi kalau ayah saya memang seorang veteran. Ya betul. Begini. Sebenarnya kalau mau ditarik garis, kaum Ba'alawi ini merupakan ya didatangkan oleh Belanda ke sini. Istilahnya penguasa saat itu, penjajah ini yang berkuasa di sini, Belanda yang berkuasa di sini. Ya kalau bahasa barang itu mungkin ini diimpor lah dari Yaman. Jadi Ba'alawi ini diimpor dari Yaman. Dan saya tahu cerita bahwa Ba'alawi itu bukan orang Arab, ya dari para pejuang itu dulu angkatan para veteran angkatan 45 itu sering bercerita, teman-teman dari ayah saya itu seperti Kapten Said, Kapten Murjito itu ya sering lah, banyak lah yang cerita-cerita tentang klan Ba'alawi ini. Jadi Ba'alawi ini dulunya datang ke sini ini didatangkan oleh Belanda. Kalau mau ditarik garis ya, Jadi ada yang mengatakan bahwa Rizik Syihab itu mengatakan Utsman bin Yahya yang jadi Mufti Batavia itu dia tidak mau disebut Antek. Ya, tidak mau disebut Antek. Ya, bahwa banyak itu videonya bahwa dia mengklarifikasi bahwa itu seorang katanya hanya berstrategi bersiasat untuk mendekati Belanda. Jadi cara perjuangannya itu merupakan strategi. Itu begini ya. Dulu itu ada seorang tokoh yang lahir dari Afghanistan, namanya Jamaluddin Al-Afghani. Tokoh ini adalah penggerak pan-Islamisme. Jadi salah satu bentuk perjuangannya mereka, slogannya itu ya, itu untuk melawan penjajah imperialisme Barat, ya, terutama imperialisme Barat itu yang berada di daerah-daerah jajahan itu. Kaum Islam itu dikehendaki untuk bersatu. Jadi bersatu dalam hal ini pan-Islamisme ini. Dan untuk itu mereka mengadakan slogan ya pan-Islamisme, yaitu melawan para penjajah. Orang Islam itu harus bersatu tanpa ada batas negara, tanpa ada batas kerajaan. Jadi ini bersatu untuk melawan penjajah, terutama penjajah Eropa yang saat itu berslogan 3G namanya. Jadi God, Gold, sama Glory. Ini atau gospel. Bagaimana seorang Islam yang bekerja sama dengan penjajah Belanda yang saat itu juga bergerak ya, melaksanakan slogan 3G yang terkenal. Pertama itu God, ketuhanan, kedua harta benda atau gold, harta benda atau emas gitu ya. Ketika gospel atau menyebarkan agama, ya saya tidak menyebut bukan ini menyatakan mendiskreditkan agama tertentu, tapi memang 3G itu adalah menyebarkan agama Kristen saat itu. Jadi 3G ini God, gold sama gospel atau glory itu.
Jadi ketuhanan, harta benda, dan kejayaan, ataupun yang terakhir itu menyebarkan tentang agama Kristen. Terus di sini posisinya pan-Islamisme yang dikomandani oleh Jamaluddin Al-Afghani itu adalah melawan penjajahan Barat pasca runtuhnya, ya merosotnya Turki Utsmani. Jadi kejayaannya Turki ini kan mulai melorot. Nah, ini pan-Islamisme ini yang digemborkan tokoh dari Afghanistan saat itu untuk memerangi 3G ini. Jadi terus bagaimana seorang tokoh Islam seperti yang mengaku Islam seperti Utsman bin Yahya ini kok bekerja sama dengan penjajah, dalam hal ini Belanda. Ya, kita memaklum memang bahwa Belanda imigran Yaman yang didatangkan dari didatangkan Belanda ke Indonesia ini, ya wajar mereka bekerja sama dengan Belanda. Jadi kalau bicara memang Rizik Syihab itu menyatakan bahwa itu fitnah, bahwa mereka itu bekerja sama dengan Belanda hanya merupakan siasat, ya ini buktinya semua negara-negara Islam itu bersatu melalui pan-Islamisme, yaitu melawan penjajahan Barat tanpa batas negara, tanpa meletakkan satu aliran. Nah, di sisi lain sebagai orang Islam ataupun klan Islam ini, Bapak Alawi ini justru malah bekerja sama dengan penjajah, dan ini juga di tempat negara di mana dia menjadi imigran. Dan ini juga terbukti akhirnya bahwa dia diangkat menjadi mufti Batavia, dan di mana dia itu bekerja sama dengan Suno Urgonyo. Ya kebetulan Suno Urgonyo ini adalah belajar Islamnya di Timur Tengah dan mempelajari tentang sosiologi, juga tentang keislaman. Bahkan dia ahli Islam, jadi tentang hukum-hukum Islam, hafal Al-Quran, terkenalnya juga dengan Kiai Haji Abdul Kopar itu ya. Jadi Abdul Kopar. Jadi Utsman bin Yahya ini akhirnya sebagai teman juga sebagai murid, dan di situ diperalat, diangkat menjadi mufti Batavia. Yang disampaikan ini, yang diperlukan seorang mufti ini adalah fatwanya, dan terbukti fatwa-fatwanya itu banyak merugikan masyarakat. Yang jelas seperti geger Cilegon itu 1888 itu berapa orang bangsa pribumi yang meninggal dunia itu akibat dari fatwanya Mufti Batavia, karena para pejuang saat itu dianggap sebagai perusuh di negeri ini untuk melawan. Jadi dengan dasar itu kita kalau mengatakan Sulaiman bin Yahya itu memang antek Belanda, ya tidak salah. Kalau memang misalkan Rizik Syihab keberatan saat itu dikatakan antek, mari banyak tokoh sejarah, banyak buku-buku sejarah, banyak bukti-bukti sejarah yang mengatakan bahwa Sulaiman bin Yahya itu memang antek Belanda. Jadi kalau memang tidak terima secara akademis, bisa kita nanti bertemu dengan Rizik Syihab. Ya, Utsman bin Yahya itu bagaimana Rizik itu argumennya kalau memang tidak terima hal ini. Sudah banyak yang dikatakan oleh juga ahli-ahli sejarah seperti itu. Dulu pun juga disampaikan ketika saya masih SMA, ada namanya pelajaran PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, juga dikatakan bahwa memang Sulaiman bin Yahya ini juga memang seorang antek Belanda. Demikian mungkin sampai. Terima kasih Bapak Budi Winoto. Berikutnya saya ingin tanyakan saudara, Rizik itu kalau teriak-teriakan tuh selalu ngomong ya, ulama. Bahkan menurut Kiai Maduddin itu, jangankan Pak Rizik ya, Habib Lutfi bin Yahya itu nggak disebut ulama, nggak masuk kriteria ulama, saudari ya. Nah, ini kita ingin tahu pendapatnya Pak Budi Winoto ini.
Kalau menurut Pak Budi Unoto, Pak Rizik yang sering diklaim oleh pengikutnya sebagai ulama, ini apakah menurut Pak Budi ini dia seperti Habib Lutfi, tidak memenuhi kriteria, atau bahkan lebih dari itu? Kita tanya, bagaimana kalau menurut akhlak, menurut ceramahnya yang demikian, masukkah Rizik Syihab itu sebagai ulama? Monggo menurut kriteria Bapak Budi Unoto bagaimana ya? Ya begini ya, ulama asalnya mungkin dari kata alim atau ilmi Ya. artinya jadi orang yang berpengetahuan, tapi untuk ulama ini dikhususkan mungkin khusus untuk bagi orang yang beragama Islam. Ya, agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, tidak, agama artinya tidak berantakan, jadi berantakan, jadi yang harmoni. Jadi kalau agama itu artinya ya sesuatu yang harmoni, artinya luar dalam kita itu bisa harmoni. Sedangkan kembali ke pertanyaan gimana ini, jadi layakkah dia sebagai ulama? Ya, saya dulu pertama kali tanya saya sempat mengatakan yang diunggah di podcast itu bahwa Lutfi bin Yahya itu bukan seorang ulama karena politikus, ya ya mau seorang politikus, karena standar ulama itu salah satunya itu ya kalau ngomong bener ya enggak suka berbohong, suka menipu. Kalau Rizik ini ya jauh lah kalau dikatakan dari kata ulama, karena ini mengacu di bidang keagamaan sebagai warga suatu negara, sebangsa ya warga bangsa di Indonesia ini apa yang disampaikan Rizik ini, ya mohon maaf, Rizik ini selalu troublemaker, jadi membuat kekacauan ya. Dimanapun pernyataannya itu selalu membuat satu kekacauan. Seperti baru-baru ini juga sampaikan di mana di Banten ini juga membuat satu kekacauan. Jadi tidak memenuhi syarat kalau dikatakan ulama. Jadi alim itu orang yang ketempatan ilmu di bidang apa? Gitu loh. Kalau ilmu misalkan ini bisa ahli pertanian juga diberikan orang yang ketempatan ilmu di bidang pertanian, tapi kalau secara menyeluruh khusus di bidang keagamaan, wah ini juga perlu dipertanyakan gitu. Jadi mungkin bisa di kelompoknya mereka itu disebut ulama, tapi kalau secara umum ya jauh lah dari kata ulama, karena ya baik cara bicaranya tidak memenuhi standar sama sekali. Itu bahkan ya mohon maaf, Rizik ini ya saya tidak menjelekkan orang jalanan ya, tapi ini kalau biasa dikategorikan atau mau di justice ya seperti itu ya tidak lebih seperti orang-orang jalanan yang kurang ya. Itu. Ya. Selain itu, Pak Budi, saya kira juga pasti Pak Budi pernah dengar, ya memang viral ya pastilah, disebut sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Nah, ini cara mereka kok suka klaim begitu. Banyak nggak dia jadi imam besar umat Islam gitu? Begini ya, di Indonesia ini LSM terbesar, lembaga swadaya masyarakat terbesar itu, yaitu organisasi Islam terbesar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Ya mohon maaf, NU itu yang pertama tidak mengakui adanya keturunan Nabi yang apalagi diagung-agungkan. Jadi Muhammadiyah tidak seperti itu. Terus kalau di Muhammadiyah di NU sendiri, Rizik itu kan ada yang mengajukan katanya gurunya NU, gurunya NU, dan itu ditolak. Viral itu. Jadi bahkan ada lagunya itu, Rizik ya gurunya NU, itu ditolak di mana-mana. Terus kalau bicara saya misalkan suruh menanggapi apakah dia imam besar di Muhammadiyah sudah tidak dianggap, kalau apalagi di NU jelas ditolak. Lah posisinya di mana? Ya mungkin ya di komunitasnya itu aja, di kelompoknya sendiri. Sendiri. Di muhibinnya. Ya di muhibinnya. Budak spiritualnya ya. Apalagi organisasinya sekarang sudah dibekukan. Jadi organisasi terlarang. Sama dengan Partai Komunis itu. Jadi tidak tidak beda, karena itu juga partai terlarang itu. Betul. Nah, Pak Budi, kemudian Pak Budi. Nah,
Ini saya mau putarkan videonya Pak Rizik yang ceramah di Tasik Malaya. Ini coba panjenengan komentari apakah benar seperti ini ya. Coba kita simak bareng-bareng saudaraku. Ya begini nih. Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu saudara, apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara. Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir, takbir, berarti Sultan Hasanuddin cucu daripada Prabu Siliwangi, saudara. Makanya jangan kaget kalau Sultan Hasanuddin itu, saudara, pemuda yang gagah, berani, cerdas, dari garis bapaknya Asmat Khan, saudara, turunan Nabi, dari ibunya Raja Sunda, Raja Pajajaran. Siapa yang tidak kenal Prabu Siliwangi? Betul, betul. Kira-kira jelas tidak? Ini saya sampaikan. Assalamualaikum. Ya, Pak Budi, kita dengar bersama tadi bagaimana ceramahnya dia seperti itu. Nah, ini menurut Pak Budi benar nggak tuh yang diceritakan tadi, yang kita dengar bersama-sama tadi? Ya begini, saya ulangi lagi ya, bahwa orang Mataram itu menganut sistem parental, jadi garis ibu dan garis bapak. Sedangkan marga Balawi paternal, jadi hanya garis ayah. Semua orang-orang Mataram ini merupakan juga masih keturunan Wali Songo. Ya, ini saya awali dulu sebelum menjawab pertanyaannya. Betul. Pak Gimana ya? Gini, saya awali dari pendiri kerajaan Mataram Islam, Panembahan Senopati Mataram. Dia garis lurus dari ayahnya itu ke Brawijaya V. Jadi Panembahan Senopati bin Ki Ageng Pemanahan, bin Ki Ageng Nis, bin Ki Ageng Selo, Getas Pendowo, setelah itu Bondan Kejawan, ini putra Brawijaya kelima. Bondan Kejawan ini atau Pangeran Lembu Peteng ini juga bergelar Joko Tarub ketiga. Beliau menggantikan mertuanya Joko Tarub kedua, sehingga dia punya gelar Joko Tarub ketiga. Beliau Joko Tarub ketiga ini atau Bondan Kejawan ini menikah dengan Dewi Nawangsih, di mana Dewi Nawangsih ini putra Joko Tarub kedua. Nah, Joko Tarub kedua ini merupakan anak angkat dari Joko Tarub ke-1. Nah, Joko Tarub kedua ini ayahnya namanya Syekh Ali Ajakir alias Syekh Maulana Maghribi. Ya, Syekh Maulana Maghribi menikah dengan Dewi Rosowulan, adiknya Sunan Kalijogo. Jadi Panembahan Senopati Mataram ini secara otomatis masih teraliri darah suku Quraisy dari Syekh Maulana Maghribi. Jadi pendiri kerajaan Mataram Islam ini. Karena dari Panembahan Senopati bin Ki Ageng Pemanahan, bin Ki Ageng Nis, bin Ki Ageng Selo, bin Getas Pendowo, terus Joko Tarub ketiga, bin Brawijaya ke-5. Terus dari pihak ibunya Ratu Mentawis atau Ratu Mentaram, itu garwonya Eyang Ki Ageng Pemanahan ini namanya, beliau adalah Ratu Mentawis atau nama aslinya ya adalah Sarifah Sabinah bin Pangeran Songep atau Pangeran Kawisguwo bin Sunan Kidul alias Sunan Giri kedua bin Sunan Giri. Jadi Sunan Giri ini punya putra, salah satunya penggantinya yaitu Sunan Kidul. Sunan Kidul setelah itu punya putra yaitu Pangeran Songep, punya putra Nyai Sabinah atau Sarifah Sabinah sebagai Ratu Mentaram, dan ini merupakan ibu dari Panembahan Senopati Mataram, di mana
ibu daripada Sunan Kidul ini merupakan putri dari Sunan Ampel. Jadi Sunan Kidul ini juga merupakan cucu Sunan Ampel. Jadi kalau sampai ke Panembahan Senopati, ke Sunan Giri, jadi anak, cucu, buyut, canggah, wareng. Jadi merupakan cucu wareng dari Sunan Ampel Panembahan Senopati Mataram ini. Jadi ini ada garis dari Sunan Ampel, ada garis dari Sunan Giri, dari pihak ibunya, dan Pangeran Songep ini merupakan raja kelima dari Giri Kedaton, yaitu bergelar saat itu Panembahan Kawiskuwo. Jadi Pangeran Songep itu menggantikan menjadi raja kelima di Giri Kedaton, yaitu bergelar Panembahan Kawiskuwo saat dia menjabat. Begitu mungkin. Ya, terima kasih. Jadi masalah sedikit. Iya, apa yang disampaikan Richard benar apa salah nih, Pak Budi? Begini, Kerajaan Mataram itu pendirinya Kerajaan Mataram Islam ini Panembahan Senopati, setelah itu Prabu Hanyokurawati, setelah itu ada Raja Sehari, yaitu Raja Martapura. Sehari ini adiknya Sultan Agung, lain ibu, diangkat satu hari karena sesuatu hal yang cacat fisik, hanya menjadi syarat karena ayahnya pernah berjanji istrinya itu nanti pasti anaknya dijadikan raja, jadi dijadikan Raja Sehari. Setelah itu digantikan Sultan Agung. Sultan Agung ini merupakan raja keempat sebenarnya, karena ada Sela, yaitu adiknya walaupun Sehari, yaitu Pangeran Martapura, itu Raja Martapura itu. Sultan Agung ini punya putra namanya Amangkurat Agung, di mana ibu Amangkurat Agung ini bernama Gusti Kanjeng Ratu Batang. Gusti Kanjeng Ratu Batang ini ibunya Ratu Ayu Sakluh. Ratu Ayu Sakluh ini merupakan putri dari binti Pangeran Dipati Cirebon, Pangeran Dipati Cirebon bin Pangeran Pasarian bin Sunan Gunung Jati. Nah, ibunya Sunan Gunung Jati ini namanya Rara Santang. Jadi kalau Rizik Syihab mengatakan Sunan Gunung Jati itu merupakan istrinya, Rara Santang yang merupakan istrinya, ini perlu diralat. Jangan sampai nanti ini terus terang saya sebagai Terah Mataram, karena Terah Mataram ini juga laki dari perempuan, itu juga leluhur kami. Karena di bawahnya ini Sultan Agung, Amangkurat Agung, Pakubuwono I. Kebetulan ibu saya dari orang tua saya itu juga terah dari PB ke-1. Jadi ini mohon kepada Rizik Syihab untuk meminta maaf atau mengklarifikasi ini sebelum nanti ini menjadi satu persoalan. Karena yakin saya, saudara-saudara dari Kacirebonan, yaitu keraton Kacirebonan, baik dari Cirebon maupun dari Banten, pasti akan menuntut untuk mengklarifikasi itu. Jadi bahwa Sunan Gunung Jati itu tidak menikah dengan ibunya, karena itu Rara Santang ini merupakan ibunya. Jadi ini treble ini persoalan nanti kalau di soal Rizik ini. Iya, betul. Sampai di sini, jadi saya terus sampai di sini dulu. Ini mohon maaf, jadi jangan sampai Rizik ini, karena sering mohon maaf kaum Balawi ini kan ibarat menepuk air mercik muka sendiri. Iya, betul. Menuduh orang. Ini ngerampok nasab, ternyata dia juga yang merampok nasab. Begal nasab, dia juga begal nasab. Ya kalau kami ini misalkan dituduh seperti itu, perampok nasab itu apa yang mau saya rampok? Iya. Apa untungnya saya ngerampok yang orang disebut Habib itu? Ya, betul. Nggak ada fungsinya, nggak laku itu kalau saya. Iya, jadi saudara memang saya kira saya memahami suasana kebatinan Terah Mataram, yaitu Bapak Budi Winoto, karena kemarin saya juga mendengar dari penjelasan Dr. Honoris Causa Ki Haji Yusuf Mubarok Banten, ya kan? Beliau juga menuntut 7 kali 24 jam kepada Pak Rizik untuk minta maaf, saudara. Ya, mudah-mudahan Pak Rizik mendengar. Saudaraku, ada yang muhibin, bagikan video ini.
pada Pak Rizik supaya Pak Rizik dengar ya. Pemimpinnya bagikan ini pada Pak Rizik ya, bagikan. Dia tahu nih. Terah Mataram sudah nggak terima nih, sudah banyak ini yang nggak terima. Kebetulan yang bersuara hanya sebagian kecil, tapi sebenarnya banyak yang nggak terima ya. Berikutnya ini Pak Budi, fenomena yang nyata sekarang terjadi, Pak Rizik dikabarkan oleh menantunya yaitu Anies, sekarang sakit nih ya, sakit. Katanya mau ke Madura, agendanya sampai bulan Juli akhir, bahkan dibilang Selasa atau setidaknya 31 Juli ya, masih di Madura 2024. Ternyata walaupun masyarakat menerima, mengizinkan ya, walaupun sebenarnya hati berat. Kenapa? Pada prinsipnya ada dugaan Pak Rizik ini kesana bukan untuk siar agama, bukan safari dakwah, tetapi safari dusta. Ada yang berspekulasi kayak gitu, safari bohong, safari memfitnah, mengadu domba, safari pokoknya yang buru-buru gitulah stigmanya kepada Pak Rizik, kalian sudah tahu kan? Nah, ternyata walaupun rakyat Madura mengizinkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mengizinkan karena dikasih sakit ini. Nah, Pak Budi, kalau menurut panjenengan ini, sakitnya Pak Rizik ini apa ada faktor metafisik atau faktor fisik? Kalau faktor fisik mungkin kecapean, kalau metafisik mungkin bisa jadi dia kualat karena udah memasukkan. Pendapatnya Pak Budi gimana nih? Ya terus terang, kalau dikatakan hari ini Pak Rizik sakit itu apa betul hari ini sakit? Tapi kalau menurut saya, tidak hari ini aja dia sakit. Sebelumnya sakit? Sudah sakit. Bagaimana penjelasannya Pak Budi? Ya maksudnya sakit jiwa gitu. Sakit jiwa. Betul. Sakit psikisnya saudara. Gimana penjelasannya? Apakah yang istilahnya sampaikan ada bukti-buktinya? Tunjukkan Pak Budi contohnya ya, karena kalau kita ngomong tanpa ada contoh nanti masyarakat Pak Budi cuma stigma tanpa memberi contoh. Nah, ya saya sempat melihat sedikit videonya ya tidak penuh, katanya di situ ada pertemuan apa kubro apa? Benar, ziarah kubro. Ziarah kubro. Kabupaten Banten di Sultan Hasanuddin. Ya sebenarnya itu bukan, kalau dikatakan bukan apa ziarah kubro, ya, tapi itu fitnah kubro. Di situ ya, sehingga harusnya itu orang yang mentalnya sehat itu yang disampaikan adalah baik-baik tentang agama, dan di situ fitnah, begitu Pak Budi ya? Ya begini, jadi ini memprovokasi. Ya. Jadi karena kalau tidak salah satunya dia menyampaikan bahwa Banten itu juga terahnya dari Sunan Gunung Jati, ya. Terus Mataram melalui Sultan Agung ke bawah juga terahnya Sunan Gunung Jati. Sebenarnya melalui Sunan Kidul ini juga menantunya Said Sulaiman. Nanti arahnya juga sama ketemunya sebenarnya dari atasnya ini. Begini, Rizik Syihab juga mengatakan bahwa klan Ba'alawi ini tidak diobok-obok anunya apa? Nasabnya. Tapi yang diopo-opo adalah keluarga Kesultanan Banten. Ya, jadi mari intinya itu suruh bergerak melawan para pembegal nasab. Ya. Jadi mereka itu mau memukul pakai tangan orang. Ya. Jadi terus kita kalau dulu Sunan Wali Songo itu sama sekali tidak diakui bahwa keturunan dari punya dzurriyyat daripada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini setelah ada persoalan dia mengakui, tapi dulu mengakui sampai hanya kepada Wali Songo bahwa keturunannya semua perempuan, sehingga terputus karena mereka pakai paternal, beda dengan parental, satu Jawa parental, sana paternal. Nah, Sunan Gunung Jati itu putra laki-lakinya ada banyak. Ada ya? Ya ada. Nah terus Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat juga putranya. Terus apa itu terputus. Nah sekarang yang di Madura itu banyak keturunannya Sunan Ampel, dari Sunan Gunung Jati juga banyak. Jadi di Mentaram ini, kalau Mentaram ini memang laki-laki semua dari asli Jawa ya, asli sini ya, dari pihak ibunya yang dari Sunan Wali Songo. Jadi apa yang disampaikan Rizik Syihab bahwa harus bergerak
melawan pembegal nasab dalam hal ini. Jadi dia memprovokasi juriatnya Sunan Gunung Jati yang berada di Banten untuk melawan pembegal nasab. Nah, dulu tidak diakui, sekarang ketika mereka terjepit ngomong bahwa kita tidak diobok-obok, kamu yang diobok-obok, ya lawanlah gitu. Seakan-akan dia itu mendorong dari belakang, padahal itu merupakan satu bentuk provokasi untuk melawan para yang dianggap pembegal nasab yang selama ini kita tahu bahwa nasabnya Mbak Alawi itu dipertanyakan betul apa tidak mereka itu juriat Nabi begitu. Ya, itu saya rasa. Baik. Berikutnya Pak Budi Winoto, ya, Prinsip ini kan dulu punya organisasi namanya FPI, sudah dibubarkan. Nah sekarang dia membentuk organisasi baru. Nah menurut Bapak Budi ini sebenarnya antara FPI yang lama yang disebut dengan Front Pembela Islam dengan FPI yang baru yang disebut dengan Front Persaudaraan Islam ini sama apa beda ini? Ya mohon analisisnya. Ya kata saudara, front itu artinya berhadapan-hadapan. Ya berhadapan-hadapan. Ini kalau dalam satu peperangan itu bolehlah pakai front. Terus itu memakai kata persaudaraan. Saudara itu dari kata saudara, sepernapasan. Jadi saudara itu adalah orang yang sepernapasan, satu nafas, satu nafas. Satu nafas Islam Front Persaudaraan Islam. Ya bagus-bagus saja namanya ya dari segi nama ya. Cuma sebelumnya sebelum ada persaudaraan Islam ini latar belakangnya ini kan karena dibekukannya FPI Front Pembela Islam. Karena begini ya, kok Front Pembela Islam? Kok ya kementusmen gitu kalau orang Jawa ya. Sombong ya sombong sekali. Karena Islam itu tidak usah dibantu ya. Gak perlu dibela. Gak perlu dibela. Apanya yang perlu dibela Islam? Islam itu sudah agama yang sudah benar. Agama yang sudah benar. Terus apanya yang mau dibela? Saya juga bingung. Itu tujuannya apa kira-kira kok sampai dia membuat branding, wah dia pembela Islam gitu kira-kira ini? Lah iya kok Islam dibela, apalagi belanya tidak dengan cara-cara Islami. Ya coba ditanyakan kepada Rijik kalau itu. Saya berharap Pak Rijik menonton video ini dan klarifikasi Pak Rijik. Beda apa enggak tuh FPI lama dengan FPI baru? Ya kalau saya pribadi sih ya 11-12 lah, beda-beda tipis. Kenapa? Karena itu hanya rumah saja, tapi orangnya ya itu saja, ya kan? Pola pikirnya ya buktinya masih ada tuh ajakan untuk persekusi, ya kan? Dari Pak Rijik katanya menghalangi Kiai Ahmad, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian Pak Budi, selain FPI yang menjadi sorotan masyarakat adalah lembaga yang menaungi kapib-kapib Pak Alawi ini, yaitu Robito Alawiyah. Nah, selama ini menurut Pak Budi penilaiannya pada Robito Alawi ini, dia punya kontribusi nggak sih pada NKRI? Layak nggak dibubarkan itu kalau nggak punya kontribusi, misalkan begitu? Silakan Pak Budi. Ya begini ya, kalau ditarik garis, Robito Alawiyah ini berdirinya tahun 28, dari 1928, yang diawali satu pertentangan dengan saudaranya sendiri. Jadi sesama imigran Yaman di sini itu dulu itu kalau tidak salah Syekh Sukarti itu ataupun ya tokoh yang dari Al-Irsyad itu dulu itu kan satu awalnya satu dari Yaman sana dibawa ke sini. Setelah dari sini Mbak Alawi ini ingin disebut keturunan Nabi, jadi keturunan Nabi. Nah, Al-Irsyad saat itu sebelum bernama Al-Irsyad, terutama di luar daripada kaum Mbak Alawi ini tidak menyetujui, karena saat itu juga sempat mendirikan sekolah mendirikan sekolah itu. Muridnya yang dari Mbak Alawi ini, gurunya aja suruh cium tangan. Jadi suruh cium tangan kepada Mbak Alawi ini. Nah, terus apalagi yang lain sesama murid ini. Jadi ini mematok posisinya itu saat itu tinggi. Jadi mereka itu keturunan orang suci,
yang harus dihormati, bahkan gurunya di dalam sekolah itu harus cium tangan dulu. Nah, ini dari sananya juga sudah bermasalah dalam perkembangannya. Akhirnya terutama ya kalau boleh itu ini Pak Anies Baswedan ini leluhurnya kan juga sama didatangkan dari Yaman yang kebetulan ya sangat menentang sehingga kakeknya mungkin Pak Anies Baswedan itu mendirikan Al Irsyad itu ya juga yang penerusnya dari Ki Soekarti itu, jadi saya Soekarti itu. Jadi ini dari awal saja berangkat bersama, terus dari sana itu minta dihormati, ditaruh yang lebih posisinya yang lebih tinggi, bahwa temannya atau saudaranya yang sama-sama Yaman ini harus berada di bawahku. Jadi ini sudah bermasalah. Terus dalam perjalanannya sekarang itu sampai sekarang juga begitu. Di sini itu mereka yang sekarang ini adalah merupakan keturunan imigran Yaman. Dulu kakek-kakeknya itu diimpor dari Yaman sana ke sini oleh Belanda. Loh kok sekarang Belanda sudah pulang, dia tinggal di sini masih ingin seperti raja. Ya untung aja Pak Karno itu tidak mengusir saat itu, masih berikan kesempatan yaitu atas permintaan Kiai Hasyim Mare melalui kalau nggak salah Kiai Wahab Hasbullah saat itu. Jadi sini. Nah ini terus terang aja ya. Nanti kalau ini ada waktu ini disampaikan bahwa dari tahun ke tahun Pak Alawi itu selalu bermasalah. Jadi dulu itu ya di sini di Indonesia ini ada pengelompokan. Jadi pengelompokan kelas pada masyarakat. Yang tertinggi adalah kaum Eropa, ya kaum Eropa. Yang kedua adalah warga Arab, Cina itu masuk kelas 2 lah. Warga pribumi itu masuk golongan masyarakat kelas 3. Jadi di bawahnya Pak Alawi, di bawahnya leluhurnya Pak Anies ini dulu. Sehingga kita ini ya masyarakat kelas 3 lah itu. Mereka masyarakat kelas 2. Lah sekarang Belanda sudah pulang ke negaranya, dia tetap ingin menjadi masyarakat kelas 1. Ya. Menurut Pak Budi, kan segini kita viral videonya dari Aliansi Bani Laskar Wali Songo itu kan meminta kepada pemerintah membuat petisi bahwa Robito Alawiyah ini organisasi rasis, layak untuk dibubarkan. Mereka minta untuk dibubarkan. Menurut Pak Budi bagaimana itu? Ya mungkin saya tidak seberapa hafal, tapi kita mengetahui ya bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan permasalahan dan keadilan. Macam-macam itu ya di dalam alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Jadi ini adalah organisasi rasis. Ya organisasi rasis dengan menempatkan kata Habib itu ya. Habib itu sendiri ya. Ya pertama ini juga rasis, yang kedua ini kata Habib ini adalah kata yang belum bisa dipastikan secara sejarah, baik ilmuwan sejarah, baik secara ilmu nasab maupun secara ilmu genetika. Betul-betul keturunan atau jurian Nabi apa tidak itu masih diragukan. Tapi kalau saya pasti bukan. Jadi saya pastikan yakin bukan 100% karena cerita dari para pejuang-pejuang dulu bahwa ini kaum Alawi ini adalah bukan orang Arab. Walaupun berwajah Arab, bukan orang Arab. Itu sudah tahu ya. Iya. Nah, kalau orang mengatakan saya ini kenapa ini apa bukan Arab? Bukan. Itu apa? Arab apa ya? Arab hati genah gitu. Jadi Arabnya Balawi katanya para pejuang itu Arab hati genah gitu aja. Iya, Pak Budi. Nah, kita paham banget. Oh iya, sebentar tadi harus dibubarkan? Ya, gimana itu? Oh, kalau dibubarkan ya. Bubarkan aja, itu menjadi beban negara ke depannya itu. Mencetak orang-orang yang terus mendoktrinasi, membodohi generasi muda penerus tongkat estafet kepemimpinan nasional. Ya di zaman kekinian kita itu kok ada istilah sekarang sampai disebut itu budak spiritual. Kalau tidak salah itu yang menyebutkan dulu Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i Ma'arif. Jadi begini ya. Islam itu, kalau di dalam Islam itu kan tidak ada istilah kasta. Walaupun tidak dipungkiri bahwa keturunan Nabi itu ada pesan untuk dihormati. Islam itu agama ilmu, ya agama ilmu, bukan agama duriyat. Dan
Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Jadi bukan miliknya Mbak Alawi. Nah kalau sekarang diklaim dia itu keturunan Nabi dan harus dihormati kemana-mana, membuktikan pakai apa? Paspor apa? Ya, maaf, paspor nasab ke sana kemari. Bahkan ada orang ditempeleng apa ya? Karena orang pribumi, terus mohon maaf apa si Lutfi itu dicium kakinya. Saya itu miris sekali saya melihat itu ya. Bahar juga dicium kakinya. Nah seperti itu. Nah itu dasarnya mereka cucu Nabi dan mendapat legalitas dari Robito Alawiyah. Iya. Jadi tidak usah lah Robito Alawiyah ini apa diagung-agungkan. Kalau misalkan itu harus dibubarkan, saya sangat setuju sekali. Setuju ya Pak ya? Setuju. Setuju. Jadi dibubarkan saja setuju sekali. Apa? Itu kan cuma apa paguyuban warga apa Yahudi Yaman. Ya LSM-nya. Ya lembaga swadaya masyarakat milik apa Yahudi Yaman yang berada di Indonesia ini. Ya mereka sebagai keturunan imigran yang sekarang juraganya sudah pulang, dia tinggal di sini. Itu apa? Ya kontribusinya untuk negara ini itu apa? Iya betul. Keturunan juga nggak jelas. Itu. Nah, ini. Jadi saya sangat setuju sekali kalau itu memang dibubarkan itu. Ya. Dasarnya memang selama ini memang itu apa lembaga rasis itu. Ya betul. Ya. Pak Budi, tadi saya menyimak sebuah penjelasan dari Gus Yahya Khalil Stakuf, ya. Beliau tegas tadi menyampaikan agar dilakukan investigasi, ya melacak, mencari penyesatan atau pembelokan, yaitu sejarah berdirinya NU. Nah, ini bagaimana ini Pak Budi? Menurut Pak Budi tentang posisi PBNU itu kenapa menurut netizen kan ada bilang telah sih responnya ya gitu, gimana Pak Budi? Ini Kak Patri. Ya, gak apa-apa, kita istirahat dulu. Nanti saudaraku kita break dulu menunggu panggilan surat azan, sholat Aisyah, ya sebentar ya. Namanya pengurus ya itu ya pengurus suatu organisasi ya organisasinya harus diurus gitu. Jadi kalau misalkan kalau orang Jawa punya ingon-ingon itu ya harus diingoni, jangan hanya dilepas gitu aja ya. Jadi ya terus terang kalau pertanyaannya itu ya itu kasihan sebenarnya sama para pendiri NU, utamanya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah dan yang lainnya itu banyak itu. Karena saya ini terus terang saya ini seorang Gus Durian, terus terang saya 3 kali ketemu Gus Dur langsung
masih bujang pun saya sudah bermimpi ketemu Gus Dur, dan akhirnya juga bisa ketemu akhirnya sama Gus Dur. Jadi pertama kali saya ini membeli buku tentang Gus Dur itu masih dalam posisi bujang ya, jadi literasi tentang buku tentang Gus Dur itu. Begini ya, saya sayangkan Ya. apa yang disampaikan Kiai Said Agil Sirot itu, Ya. bahwa ini tesis Kiai Imad ini selama belum ada yang membantah, belum Ya. ada yang bisa mempunyai alasan yang kuat bisa menjatuhkan, yaitu Ya. sudah dianggap masih betul, karena ini satu argumennya ya dianggap suatu tesis atau suatu karya ilmiah. Ya. Dan jangan marah-marah. Jadi ilmu dilawan dengan ilmu, bukan dilawan dengan marah-marah. Betul. Harusnya yang menyampaikan seperti ini posisinya harus sebagai ketua PBNU mestinya. Ya. Harusnya ya. Ya. Bukan mantan ya. Harusnya. Sayang saya sama sekali. Ya. Jadi ini Kiai Said Agil Sirot ini jauh melampaui sudah ini sebenarnya ini. Ini harusnya dia bijak sekali gitu loh. Nah kalau masalah NU sekarang bahwa harus diteliti pembelokan sejarah ini, ya begini. Kenapa baru sekarang? Ya pertanyaan kenapa sekarang? Masalahnya begini ya. Berapa orang yang berada bersarang di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Artinya saya mengatakan bersarang itu bukan sarangnya, tapi dia bertempat di situ. Ya, saya tidak yakin kok mereka itu kenapa sepertinya selama ini kesannya melindungi ya. Kesannya melindungi para Balawi ya. Seperti Lutfi bin Yahya itu dipecat itu bukan karena dia membelokkan sejarahnya Jatman, ya, tapi dia saat itu ikut menjadi tim suksesnya salah satu calon. Jadi kalau menurut saya ya terlambat. Tapi kalau dibilang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ya kenapa tidak diteliti juga tentang kesesatan seperti pernyataan Fakih Mukodam itu yang mi'raj sampai 70 kali menghentikan api neraka gitu ya. Terus kalau lewat di satu makam, kalau lewat itu nggak bisa berjalan karena ini lebih keramat makamnya, mendatangkan rantai emas itu ya. Sekalian lah itu suruh neliti bahwa nanti kalau sebenarnya nggak usah diteliti. Kalau dikatakan ajarannya belok atau sesat ya sudah sesat itu. Ya yang heran kan Majelis Ulama ini kenapa gak diem saja, gitu loh. Majelis Ulama itu loh. Nah jadi ini ya tidak apa-apa, sudah terlambat tidak apa-apa. Tapi kenapa kok hanya NU itu yang dia pembelokan NU, tidak ada pembelokan tentang soal ajaran Islam yang dibelokkan pada pada intinya itu kan perlu penjelasan lah ya, perlu penjelasan gitu. Jadi inilah yang mungkin kita ini ya mohon maaf ya. Nah, tapi kalau ada pertanyaan ini harus saya sampaikan sehingga tidak ambivalen gitu lah jadi ketua atau bermuka dua gitu lah. Jadi sekali ketua PBNU ya PBNU, jangan sebagai muhibin gitu loh. Ya repot ini kalau seperti dokter itu katanya dokter ini Baru Roji atau seperti Kiai Miftahul Ayar itu. Nah, repot itu kalau itu kan mantan muhibin ya. Jadi loyalis FPI dulu. Banyak itu saya ada juga video-video termasuk di surat kabarnya itu mendukung itu saya rasa. Pak, saya masih ingat ketika Bapak di Guspat Meret itu mengatakan bahwa Habib Lutfi itu bukan ulama tapi politikus. Pak, beliau ada yang mempercayai itu wali gitu kan. Bapak kata kebalan. Wali kubur. Jadi itu wali
wali kubur, kalau itu wali kubur. Jadi ini konyol memang tokoh-tokoh Pahlawi ini. Ini wali kubur ya. Ya ini makam Sumodiningrat itu kan ya leluhur saya. Terus adiknya Nyai Sabina itu, ibunya Panembahan Senopati itu yang menjadi patih Patih Mondoroko ini atau Ki Jurmertani itu juga dibelokkan ya. Ya mohon maaf, Lutfi bin Yahya ini juga membelokkan Kiai Malik ya. Oh iya betul. Jadi dibin Yahyakan. Itu katanya gurunya. Jadi Lutfi bin Yahya ini cacat akhlak. Cacat akhlak. Cacat akhlak. Oh cacat akhlak. Karena gurunya aja itu ya dibin Yahyakan, dibelokkan. Jadi bukan bapaknya, di bapaknya, karena itu binnya nanti sampai ke Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini putra dari Hamengkubuwono III, yang dimana ini juga saya itu ada leluhur ke sana, gitu. Jadi ini Lutfi bin Yahya ini bukan ulama ya, Kak Malatiro itu sama sekali. Jadi ini kata kepala ya. Wali kubur ini. Kalau Rijik itu ya wali kabur. Jadi kalau Pak Rijik lalu disebut kualat kepada Wali Songo, bagaimana menurut pendapat Pak Budi? Karena telah memalsukan nasab Wali Songo itu. Ya ini begini, ya jelas itu kalau Rijik. Rijik itu kan ya kembali lagi itu ajaran sesat itu. Ajaran sesat? Ajaran sesat seperti Mi'raj 70 kali. Itu Mi'raj atau ngojek di daerah banjir. Terus lari masalah paha dan paha geprek saat itu sampai katanya pergi umroh sampai 3 tahun. Jadi ini umroh ya ini suatu rekor ya, umroh aja Pak Alawi ini sampai 3 tahun. 3 tahun. Jadi ya makanya itu gelarnya itu harusnya diberi Al-Kaburi karena masalah paha dan dada geprek akhirnya jadi kabur umroh 3 tahun. Jadi ini rekor ini. Tapi malah menuduh Kiai Madudin itu dalam ceramah di Banten ngomong Imad Al-Kaburi. Nah ya itu makanya itu. Ini konyolnya orang Pahlawi ini seperti ini. Menepuk air mercik muka sendiri. Nuduh PKI komunis ya tokohnya ya gembongnya itu ya dari Pahlawi. Ya begal nasab ya ini Lutfi ini. Yahudi pesek. Yahudi pesek. Dia sendiri Yahudi. Ya. Pak, ini karena sudah 1 jam lebih untuk rehat sebentar, tapi sebelum itu kami ingin Bapak, kalau misalnya Rizik Syihab mendengar acara ini, apa saran Bapak kepada Pak Rizik untuk kebaikan dia, kelompoknya, juga untuk kebaikan NKRI? Monggo Pak. Saran untuk Pak Rizik. Ya, kalau saran saya, ya Rizik memang berat, karena selama ini Pahlawi kan hidup dalam kebohongan. Tapi tidak ada baiknya kalau sekarang ini seluruh klan Pahlawi ini mengakui apa yang dilakukan leluhurnya ini, ya terus terang ini bukan, ini dunia akhirat itu, ya mengaku-ngaku cucu Nabi itu, ya mengaku-ngaku cucu Nabi terus membelokkan sejarah itu berat, ya menurut saya. Siapapun Pahlawi ataupun diwakili Rijik ataupun diwakili Lutfi bin Yahya, nggak usah sembunyi seperti Lutfi bin Yahya, yang gentle, nggak usah lari. Seperti contoh-contoh lari seperti kemarin itu katanya mau umroh itu kan punya masalah, bukan itu lari dari masalah, jadi diselesaikan. Kalau memang ini ingin menghentikan persoalan ini, ya akui saja apa yang selama ini dilakukan, ya apa yang dilakukan Sulaiman bin Yahya, Utsman bin Yahya, ataupun tokoh-tokoh yang lain, DNA Aidin tidak diakui marga situ, tapi kalau tokoh-tokoh Diponegoro sama sekali yang orang Jawa malah diakui, Imam Bonjol diakui. Ya, jadi akui sajalah. Jadi sebagai warga bangsa yang berada di Indonesia ini, mari kita biar sama-sama menjunjung NKRI ini biar aman tentram. Kalau
kemanapun jenengan ini sekarang itu pindah-pindah mau mengadakan fitnah kubro kemana-mana, ya saya katakan tadi itu ya nanti membuat troublemaker atau membuat kekacauan. Jadi ini sumber kekacauan. Jadi hentikan mulai sekarang, jangan sudah hentikan polemik ini, dan itu mau minta maaf saya rasa semua itu akan selesai sampai di sana. Sudah nggak akan tenang hidup Anda dan anak turun Anda itu nggak akan tenang kalau sekarang itu jenengan terus menerus hidup seperti ini. Ya saya yakin tidak akan tenang hidupnya Lutfi bin Yahya itu, memalsu makam di mana-mana, jadi hidup dari kotak sumbangan amal itu. Ya itu saya rasa itu. Untuk Pak Lutfi, karena tadi juga kita singgung, saran untuk Pak Lutfi apa Pak? Lutfi bin Yahya, monggo sarannya. Sama dengan Pak Richard, tapi kan kasusnya yang dilakukan beda. Pak Lutfi ini orang yang berhasil dan sukses, berhasil mendekati penguasa sampai kemudian beliau menjadi pejabat. Tetapi dalam perjalanannya ada kasus mengemuka kayak pemalsuan makam. Nah, gimana Pak? Begini ya. Sebenarnya ini gerakannya Pak Alawi ini tidak mungkin ya. Ini kalau sifatnya hanya sporadis, ya hanya letupan-letupan di sana sini itu tidak. Itu pasti ada satu panduan. Saya yakin itu pasti ada satu panduan karena walaupun kelihatannya berbeda, tapi muaranya itu sama. Muaranya sama. Saya itu arahnya pengkultusan kepada Pak Alawi. Itu tinggalannya Belanda kan begitu. Jadi itu arahnya sana. Ini saya yakin itu pasti ada panduannya. Jadi walaupun Rijik itu keras, Lutfi itu kalem, polanya itu sama, yaitu pembelokan sejarah. Arahnya nanti setelah sejarah ngaku bahwa iki loh aku Tarim keturunan Yaman. Dulu yang berjuang ini saya. Contoh ini makam kakek saya. Jadi semua ada raja-raja ini yang tokoh-tokoh ini yang dibelokkan oleh kaum Alawi, terutama gembongnya itu adalah Lutfi bin Yahya. Terus kalau bicara saran ya Lutfi bin Yahya ini kan salah satunya sudah melangkah dijadikan satu tesis di UIN untuk mengambil S2-nya itu tesisnya. Ini dijadikan, saya juga nggak ngerti ini narasumbernya itu katanya dari Lutfi bin Yahya. Kalau yang memang betul, saya sepintas betul. Ini Lutfi ini juga bisa dikatakan sebagai penjahat pendidikan ini, jadi melakukan kejahatan pendidikan. Ya mungkin gimana ini seorang sarjana sejarah yang mungkin tahu itu ya. Ya ini merupakan penjahat pendidikan Lutfi. Ya ini mohon Lutfi bin Yahya ya, umur seseorang itu tidaklah memang tidak tentu kapanpun bisa dicabut nyawanya oleh yang maha kuasa. Tapi dalam posisi umur yang sudah seperti panjenengan, lebih baik sekarang itu tobat nasuha itu. Kasihan anak cucu jenengan tinggali dengan perbuatan yang itu memalukan itu. Kecuali memang jenengan itu memang penerus daripada seperti Israel itu di sana itu ya tidak tahu saya. Memang hidup mati memang mau melaksanakan doktrin apa yang sudah dilakukan oleh negara Israel itu ya tidak tahu. Tapi kalau menurut saya pertanyaan seperti itu, seperti gimana menanyakan seperti itu, hentikan sudah, karena ini sudah sampai masuk ke satu lembaga pendidikan, orang ambil tesis itu kasihan saya. Ya ambil S2-nya katanya sepintas saya baca itu, walaupun saya tidak hafal, itu sudah merupakan Lutfi ini sudah melakukan kejahatan pendidikan di Indonesia ini tentang pembelokan sejarah. Ya mungkin satu lagi ya saya nggak tahu ya, saya tidak menuduh karena begini ya, pembelokan sejarah ini mestinya ditanggapi oleh Departemen, kalau dulu PDK Pendidikan dan Kebudayaan. Yang menjadi ironis menjadi sangat aneh. Justru Menteri Pendidikannya itu marganya Al-Qodri. Nadiem Makarim. Dan konon ceritanya bidang yang membidangi tentang kesejarahan ini dihapuskan. Jadi ini seperti
gayung bersambut yang di atas ini sudah dibelekwan. Ya kalau dulu ada pelajaran khusus sejarah dan PSBB macam-macam ada, katanya di bidangnya apa dirjennya yang dihilangkan. Nah, sekarang di bawahnya membelokkan sejarah, ya jelas nggak ada yang mengawasi. Bahkan katanya di Jakarta ada sekolah MI itu Ba'alawi di kurikulumnya itu sudah dimasukkan. Justru Kiai Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama itu tokoh besar tidak dimasukkan, bahkan di kamusnya katanya tidak ada. Wah, ini kan celaka ini. Jadi ini mohon juga saya kritik dulu pertanyaannya jenengan ini. Ya sekarang ini memang ya mohon maaf, gimana ini kan seorang sarjana sejarah, bahwa kita memang tiap tahun itu mengeluarkan sarjana sejarah, ribuan sarjana sejarah, tapi tidak tiap tahun kita itu melahirkan ahli sejarah. Untuk itu mari kita jas merah, selalu ingat perjuangan para pendiri-pendiri bangsa ini, para pendiri-pendiri tokoh-tokoh pendalu-pendalu kita untuk dipelajari, biar kita sekarang kita mulai menghentikan gerak langkah Ba'alawi di Indonesia ini, biar kita tidak disalahkan oleh anak cucu kita bahwa bapak-bapak ini yang generasi sekarang ini tahun 2024 ini 2020 ini gak berbuat apa-apa. Negoro diacak-acak karo Yahudi Yaman, dibiarkan saja. Saya rasa itu ya. Ya, terima kasih Bapak Budi Winoto ya sebagai keturunan Mataram atas hadirnya ke channel kita, sudah memberikan edukasi. Saudara, channel ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, bukan untuk membenci, tetapi untuk saling mencintai, setara, jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Kepada Pak Rijik, mohon maaf kalau kalimat kami agak keras, karena itu untuk pil pahit supaya panjenengan bisa introspeksi juga kepada Pak Lutfi bin Yahya juga. Mohon maaf kalau kita terlalu keras, karena itu untuk kebaikan semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.